Ya, air minum, air dingin juga boleh, langsung makan juga boleh, tapi jangan lupa sholat maghribnya, jangan lupa sholat isanya, dan dilanjutkan tarawihnya, ya. Nah, bagian makan kalau pas buka, bagian kedua itu apa? Bagian pertama saat berbuka, bagian kedua saat bertemu Allah. Coba bayangin, terasa nggak pas buka puasa kita bertemu Allah, terasa nggak? Enggak kan? Rasa kayak tadi. Ya, maksudnya berbuka, bahagia berbuka dan bahagia bertemu dengan Allah adalah kita berhasil ya puasa dari pagi sampai siang sampai sore, itu berhasil nahan lapar, nahan haus, nahan ngomong kotor, nahan kasar, nahan marah, sampai kita buka itu terus berada dalam kebaikan. Makanya Allah ridho, Allah pengen ketemu kita, Allah pengen kita tuh bertemu, kita melihat wajah Allah. Pengen kan lihat wajah Allah? Pengen kan ketemu sama Allah? Nah, dengan berbuka puasa lah itu kita bisa bertemu dengan Allah. Inilah dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, ya. Makanya pas puasa benar-benar diperhatiin dari pas sahur. Ini pada sahur kan? Ya sahur ya, minimal sahur walaupun seteguk air minum, air bening ya boleh. Terus sebaik-baik sahur juga dengan kurma sama saja ya. Harus kalau bisa minimal sahur karena dalam sahur ada keberkahan ya. Sahur, habis sahur langsung tidur apa enggak? Enggak, habis sahur ngapain? Sholat apa? Sholat subuh berjamaah ya di masjid atau di mushola. Habis sholat subuh berjamaah ngapain? Tilawah Quran atau dengerin kajian atau masih sekolah nggak? Masuk sekolah, belajar ya sebagainya. Terus dikatain amal kebaikan, terus sholat zuhur dijaga, sholat asar juga dijaga sampai kita berbuka. Insya Allah kedua kebaikan tadi ya, kita bahagia berbuka ya, kita bisa makan minum yang tadi yang nggak boleh jadi boleh, dan kita bisa bahagia. Nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita banyak-banyakin amal. Salah satunya ya kita di sini berbuka puasa bersama, kita juga saling memberikan, saling menyambut dan saling kita berbagi ilmu ya bersama-sama. Ya, di bulan Ramadan ini juga bulan yang berkah. Coba, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa? Ada yang tahu nggak? Coba dari SD, SMP, kelas remaja, kelas ngezi. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan mulia? Ayo, Izzat, Anggun, Ikrimah. Ada yang tahu kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia? Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa? Kenapa Asmi? Dapat duit? Ya, betul sekali. Bulan diturunkannya Al-Quran. Apa? Ayo, nah. Ya. Maju, depan dia. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, ini salah satu pentingnya ya. Segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Coba gini, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan ya, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Coba, malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan malam apa? Apa disebut? Sekarang juga kamu punya masker, saya nggak dengar. Malam Nuzul Quran ya, atau malam Lailatul Qadar ya boleh. Maka Lailatul Quran itu disebut dengan maju yang paling mulia ya, karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Masih ada lagi, coba siapa yang malaikat yang menurunkan Al-Quran? Malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran siapa? Jibril alaihissalam. Betul sekali, Esa. Betul. Siapa tuh? Siapa tuh yang dapat hadiah? Esa dapat hadiah ini. Maju. Iya. Malaikat Jibril yang penyampai wahyu, beliau menjadi malaikat, penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat karena menyampaikan wahyu yaitu Al-Quran. Nah, disampaikan kepada siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Ya, ajuran.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maju. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, ayo langsung maju. Juna. Benar ya, yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut Nabi Muhammad, bersalawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu ya, dan banyak lagi. Kalau kita sandingkan semuanya, bila akan tuh pasti mulia. Termasuk kalian, ya. Sering ngaji, sering menghafal, sering mengkaji, sering mentadaburi Al-Quran, maka menjadi orang-orang yang mulia, insya Allah. Ya, kalian orang-orang yang mulia, kalian orang-orang yang menjaga Quran, hifzul Quran, penjaga Quran, habis itu penjaga, bukan sekedar hafal, dijaga benar-benar, dipertahankan, dijaga, bukan cuma hafalannya, tapi perilakunya, akhlaknya, kata-katanya, setiap perbuatannya, setiap kata-katanya itu dijaga karena kalian pengemban Al-Quran. Kalian ngaji, kalian baca Al-Quran, kalian hafal Al-Quran, kalian menjadi orang-orang yang mulia. Tadi saya bilang ya, segala sesuatu dengan Al-Quran akan mulia. Ya, maka siap ya kalau kita terus belajar mengaji, Kurang berapa? siap terus belajar menghafal Al-Quran. Siap? Siap nggak? Siap. Bantu dong bisa. Ya, di bulan Ramadan itu juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada yang tahu keberkahan? Berkah itu apa? Selesai jam berapa? Ada yang tahu berkah? Ntar lagi dah. Berkah itu apa? 5 menit buat persiapan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini lewat Iklimah? 5. Aduh. Bisa berkah, ada yang tahu apa? Mungkin anak-anak yatim ada yang bisa? Ada yang tahu berkah itu apa? Ayo adik-adik, tahu nggak apa artinya Ini berkah? masih dia. Berkah, ayo. Apa arti dari berkah? Berkah itu dalam bahasa Arabnya ziyadatul khair. Apa artinya? Bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Saya ulangi, keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Maka di bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Semua kebaikan alhamdulillah kita dapatkan, insya Allah. Kalau kita benar-benar puasa ya, benar-benar sholat, tarawih dan meningkatkan amal ibadah kita terus menerus di bulan Ramadan ini, maka insya Allah akan terus dapat kebaikan, bertambah terus kebaikan, keberkahan terus bertambah. Dan juga bulan yang dibukakan pintu-pintu surga Masya Allah. dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Anas neraka ya. Ada yang masuk surga? Masuk surga mau? Ada yang mau masuk neraka? Gak mau, ya kan ya, karena panas. Makanya jangan mau. Kalau nggak mau, makanya taat sama Allah ya. Ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata orang tua, kata guru ya. Nah, juga setan-setan dibelenggu, ya, diikat, dipenjara, dikurung, ya, dikurung, ya pokoknya dijaga jangan sampai yang mengganggu manusia yang disiksa kita. Makanya sedikit sekali orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini. Kalau masih ada yang maksiat, nah berarti kenapa bisa ada saudara? Kan setan udah dibelenggu. Kalau masih ada yang maksiat, berarti salah manusia sendiri ya. Tugas setan itu hanya membisiki, menggoda, mengajak orang dosa, tapi manusia sendiri yang mau berdaya, yang mau menerima godaan itu, makanya dia bisa tuh guys bermaksiat ya. Nah, alhamdulillah di Ramadan juga kita Wajah-wajah orang pastinya lapar. akan menunggu-nunggu nih bulan berbuka, waktu berbuka kita bukan sekedar buka puasa, tapi berbukanya bulan Ramadan adalah Idul Fitri ya. Idul Fitri itu maksudnya hari kita berbuka, lebaran ya. Saat berbuka kita juga pasti akan bahagia. Maka nggak mungkin kita bahagia cuma sendiri, kita pasti pengen bahagia ini juga disebarkan, juga dibagikan kepada orang lain. Termasuk sekarang makanya kita berbagi ya kepada anak-anak yatim, kepada para kaum duafa dan sebagainya. Kita terus berbagi. Ya, mungkin sekian dari saya. Terakhir closing statementnya, jadikanlah sehari-hari kita seperti di bulan Ramadan, ya.
kita bisa puasa, itu tanda bisa mendekatkan diri. Kita bisa sholat tarawih, tanda kita bisa ibadah lama. Kita bisa sahur, tanda kita bisa bangun sebelum subuh. Coba kita lakukan itu di setiap hari, ya. Jadi keseharian kita itu seperti Ramadan, dia jadikan bulan Syawal atau bulan Lebaran itu sebagai akhirat kita. Maka itu tujuan kita tujuannya adalah ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari banyak kesalahan yang mendatangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan buruknya kurangnya dari saya dalam menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tausiah menjelang buka bersama dari guru TPK kita Ustadz Peri. Terima kasih. supaya kita tetap lancar.